Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat duhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita banyak nikmat, dan nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah, hidayatut taufik, yaitu petunjuk yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa dan mampu ataupun mau melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita sudah masuk di bulan Rajab. Sabtu kemarin tanggal 1 ya. Maka kita perlu tahu bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan haram di antara bulan haram lainnya. Ada 4 bulan haram yang Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Inna iddata syuhur, sesungguhnya bulan-bulan itu Allah ciptakan, indallahi ithna asyara syahran, ada 12 bulan fi kitabillah, dalam ketetapan Allah Ta'ala, yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada kaitannya, Allah menciptakan langit dan bumi itu untuk perhitungan bulan kita ya. Minha arba'atun hurum, Allah menetapkan ada 4 bulan yang haram. Apa maksudnya haram? Haram niku mulia, haram niku mulia. Ketika ada sebuah benda atau sesuatu dikategorikan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib harus memuliakan. Contohnya apa? Contohnya Masjidil Haram. Kita tidak boleh berbuat semena-mena ataupun sembarangan di Masjidil Haram. Tanah haram Makkah dan Madinah, tidak boleh kita mencuri, mengambil barang temuan, mencabut rumput ya, membunuh hewan-hewan yang ada di situ, karena semuanya adalah haram, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bulan haram ini ada 4 bulan, 3 susul menyusul, 1 terpisah. Yang 3 niku bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Itu 3 berurutan. Dan yang terpisah adalah bulan Rajab. Maksudnya mulia di bulan ini bagaimana? Di bulan ini tidak boleh ya sebuah kaum melaksanakan atau melangsungkan pertempuran. Tidak boleh mengadakan pertempuran. Nah, maka bulan haram ini sudah diakui oleh orang-orang sebelum Islam, orang-orang ahli kitab Yahudi, Nasrani sebelum Islam. Maka orang-orang Yahudi ketika ada bulan haram ya, harusnya mereka tidak berperang. Tapi informasi terbaru saya kurang update apakah masih ada peperangan atau tidak. Maka jamaah rahimakumullah, bulan haram ini wajib kita muliakan dengan cara apa? Dengan cara kita menjauhkan diri dari banyak maksiat. Karena ayatnya mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat dolim dengan banyak maksiat di bulan ini. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang melakukan ya perbuatan maksiat di bulan ini, dosanya berlipat ganda di hadapan Allah Ta'ala. Dan orang yang melakukan kebaikan di bulan ini, pahalanya juga berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, bulan Rajab itu juga para ulama mengatakan adalah bulan persiapan menuju bulan Ramadan. Abu Bakar Al-Bakhi mengatakan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyemai, bulan Ramadan bulan panen. Maksudnya bagaimana? Biasanya kita mengatakan bulan Ramadan itu saatnya kita banyak-banyak amal soleh, panennya di akhirat. Tapi jamaah rahimakumullah,
beliau ya mengatakan bulan Ramadan itu saatnya panen. Kenapa? Panen bagi orang yang sudah persiapan dari sejak sekarang. Kalau nggak pernah persiapan, dia tidak akan bisa panen amal soleh di bulan Ramadan. Nggak terbiasa puasa, dia akan kecapean di bulan Ramadan. Sudah kecapean, mau sholat, mau sedekah, mau baca Quran, sudah lelah. Mau berbuat kebaikan yang lain sudah capek. Kalau seseorang tidak terbiasa sholat malam, sholat tarawih, dia akan kelelahan. Paling bertahan beberapa hari di awal pekan, sisanya dia ya layah-layahan. Maka jamaah rahmatullah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Balkhi. Beliau mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyemai, bulan Ramadan adalah panen. Maka perlu kita ingat jamaah rahmatullah, sesungguhnya amal soleh itu kita bukan banyak-banyakan. Amal soleh kita punya bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di surat Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup dan mati ya, liyabluwakum, untuk menguji ayyukum ahsanu amala, mana yang paling hasan baik di antara amalan kalian, di antara kalian. Jadi bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik jamaah rahmatullah. Makanya kita menghadapi amal besok bulan Ramadan, kita siapkan yang paling baik. Ciri-ciri yang paling baik nopo? Dua hal. Yang pertama yang paling ikhlas, yang kedua yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, ketika kita masih punya waktu untuk menyiapkan diri jamaah, mari kita siapkan ya. Apa yang perlu kita siapkan? Paling utama adalah noto ati. Paling utama niku noto ati. Untuk bisa ikhlas niku berat ya. Untuk bisa seseorang beramal ikhlas niku berat. Bisa sholat, menghadiri masjid terus menerus istiqomah 5 waktu ya jamaah niku berat ya, menjaga keikhlasannya berat. Bisa sedekah ya terus menerus niku berat keikhlasannya. Baca Quran suaranya api, istiqomah hadir di masjid terus, di depan terus baca Quran niku keikhlasannya berat. Maka yang paling dituntut pertama kali untuk kita siapkan adalah noto ati ya. Noto ati niku pripun? Dibuang jauh-jauh penyakit-penyakit, ada dendam, iri ya, di situ ada penyakit-penyakit hati yang lain. Tetangganya beli mobil baru, kita kemudian merasa tidak suka. Ketika ada orang lain dapat nikmat, kok ada desiran hati tidak suka, kemungkinan masih ada penyakit-penyakit hati. Waliyadzubillah. Itu harus kita buang dari sejak sekarang ya. Insya Allah kalau hati kita sudah baik, sudah enak, itu mau ibadah apapun ikhlas. Namanya orang ikhlas itu mau capek jalan, mau dibully jalan, mau dihina tetap jalan. Makanya begitu jamaah rahmatullah, yang pertama kita siapkan adalah noto ati ya. Yang kedua adalah noto ilmu ya. Yang pertama tadi amalan terbaik adalah ikhlas, berkaitan dengan hati. Yang kedua adalah sesuai sunnah Nabi, sesuai tuntunan Nabi, itu terkaitan dengan ilmu. Jadi kita tidak bisa asal ibadah. Wong kita punya bawahan saja, harus sesuai dengan SOP yang kita berikan. Makanya Allah Ta'ala juga ada SOP yang harus kita lakukan sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad SAW ya. Maka mari kita hadiri pengajian-pengajian untuk cari ilmunya. Bagaimana sih menghadapi bulan Ramadan, bagaimana sholat yang benar, baca Quran yang benar, sedekah yang baik, dan tentang Islam yang lainnya. Maka jamaah rahmatullah, ini masih kesempatan bagi kita untuk menyiapkan diri ya. Kesempatan notoati ilmu, baru kemudian amalan-amalan dohir yang lainnya. Sholat malamnya dibiasakan dari sejak sekarang. Kalau nggak pernah sholat malam, kemungkinan nanti agak berat kalau sholat taraweh. Apalagi imamnya kalau suwi gitu. Imamnya padahal bacanya enak gitu, pengen khusyuk, pengen menikmati, tapi kadang-kadang karena jamanya tat ojo suwi-suwi ya, kita potong-potong saja. Insya Allah menyesuaikan jamaah seperti perintah Rasulullah SAW. Nah, yang kedua juga latihan untuk bisa sedekah
Yang terbaik adalah sedekah di saat sulit, di saat susah. Uang sulit saja dia masih bisa sedekah, apalagi ketika dia punya uang banyak. Ketika tidak memulai dari yang sedikit, yang sulit, belum tentu dia punya uang banyak bisa sedekah. Ya, makanya memulai dari sekarang, memulai dari kondisi sulit, itu yang terbaik ya sedekahnya. Yang ketiga, baca Qur'annya dari sejak sekarang dimulai di latihan. Ramadan itu waktunya singkat, sedikit, ya pahalanya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pengen dari awal start sampai akhir itu terus istiqomah amal soleh. Niku engkang susah. Ya, bisa baca hatam, baca hatam, baca hatam. Kalau enggak dari sekarang latihan baca Quran, sepertinya kok sulit ya. Coba bayangkan Ramadan harus puasa siang harinya, malamnya harus taraweh, lalu baca Quran, harus kerja cari nafkah, harus mengajar misalkan, atau cari pekerjaan di jalan, harus sedekah, apalagi dan lain sebagainya, menjaga hati, menjaga lisan, tidak mengumpat, tidak mengatakan kata-kata kotor. Subhanallah. Jadi jamaah rukullah, Ramadan itu pahala ini pun ya besar sekali, tapi juga ujiannya juga besar sekali. Maka kita persiapkan dari sekarang jamaah rukullah. Tidak bisa kita ikut lomba lari maraton atau sprint dadaan baru berangkat langsung kita menang ya, tidak bisa. Kita harus persiapan latihan dari sejak sekarang, insya Allah. Semoga dengan kita menyiapkan diri dari sejak sekarang, kita akan lebih siap hati, fisik dan juga ilmunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat, dan semoga kita ketemu dengan bulan Ramadan seperti sebuah doa ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab ini. Berkah niku sidik tapi bawa kebaikan terus menerus, apalagi banyak bawa kebaikan terus menerus. Berkahilah kami di bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.